Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, jumpa lagi dengan kami expert eksperimen pertanian. Dimana di sini kita akan membahas tentang seputar produk pertanian dan teknologi pertanian. Apakah itu benar-benar bagus atau hanya sekedar promosi dan konten doang. Tapi untuk kali ini kita mungkin belum membahas bagaimana bagusnya suatu produk, karena minggu kemarin di video yang ini kita ada pertanyaan dari salah satu teman kita yang bernama Aris Putri, dimana disitu dia bertanya tentang takaran PITO untuk tanaman aglonema, dimana aglonema ini adalah tanaman sejenis talas-talasan. Nah, tapi sebelum kita membahas masalah takaran, alangkah baiknya kita tahu dulu apa yang terkandung dalam PITO. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang baru gabung, boleh dong kalau subscribe channel ini agar kami semakin semangat untuk berbagi informasi tentang suatu produk pertanian dan teknologi pertanian. Apakah benar-benar kalau produk dan teknologi itu adalah bagus atau hanya sekedar promosi dan konten doang. Oke sobat, inilah kandungan yang terkandung dalam satu botol PITO. Go! MgO. Magnesium MgO, atau biasa disebut gieserite, merupakan salah satu unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman dalam membentuk zat hijau daun atau klorofil dan berfungsi sebagai kofaktor pada sebagian besar enzim dalam proses metabolisme. Meliputi proses fotosintesa dan pembentukan sel, pembentukan protein dan pati dan juga transfer energi, mengatur distribusi karbohidrat ke seluruh jaringan tanaman. MNO. Mangan MNO merupakan unsur mikro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Mangan sangat berperan dalam sintesa klorofil. Selain itu berperan sebagai koenzim, sebagai aktivator beberapa enzim respirasi dalam reaksi metabolisme nitrogen dan fotosintesis. B2O3. Boron trioksida B2O3, atau sering disebut dengan boron mikronutrien, adalah salah satu unsur hara yang menjaga kekuatan struktur jaringan pada tanaman serta berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan sel tanaman. Penggunaan boron pada tanaman sangat penting untuk pertumbuhan dan produksi tanaman yang normal serta sehat. Beberapa fungsi boron pada tanaman adalah: 1. Meningkatkan penghasilan dan peredaran gula. 2. Meningkatkan peredaran kalsium pada tanaman. 3. Mempercepat waktu pembungaan. 4. Meningkatkan kualitas dan mutu buah. 5. Memiliki masa tanam yang lebih singkat. 6. Meningkatkan pertumbuhan serta kesehatan akar. 7. Menghasilkan asam nukleat dan hormon. 8. Mempercepat penyebaran nutrisi pada tanaman. 9. Mempercepat pembentukan tepung sari. 10. Meningkatkan sintesis protein. 11. Meningkatkan daya tahan tanaman. Zen. Zinc atau seng, Zen, merupakan unsur hara mikro yang diperlukan oleh tanaman. Umumnya, unsur hara ini berfungsi sebagai katalis dan juga terlibat dalam perkembangan kloroplas. Rendahnya kadar zinc akan mengurangi toleransi tanaman terhadap penyakit. Jika terjadi kekurangan zinc yang parah, akan menyebabkan daun berwarna hijau kekuningan, daun dikelilingi bercak jaringan yang sudah mati, dan daun cenderung menjadi kecil. MO. Molybdenum Mo memiliki fungsi dalam membantu mengikat nitrogen dari udara bebas dan mengaktifkan enzim nitrogenase.
Molibdenum bertugas sebagai pembawa elektron untuk mengubah nitrat menjadi enzim. Unsur ini juga berperan dalam fiksasi nitrogen. Kekurangan molibdenum ditunjukkan dengan munculnya klorosis di daun tua, kemudian menjalar ke daun muda. K2O. Kalium K2O. Ada berbagai macam manfaat dari kalium untuk pertumbuhan tanaman. Di antaranya adalah mampu mempercepat proses pembungaan dan pembuahan. Lalu pupuk kalium juga dapat memperkuat organ tanaman seperti daun, bunga, dan buah supaya tidak mudah rontok. Kalium juga dapat meningkatkan daya simpan buah, sehingga tidak mudah busuk. Meningkatkan ketahanan tanaman, baik itu kekeringan atau serangan hama penyakit. Dan terakhir, mampu meningkatkan kualitas hasil tanaman, mulai dari rasa, warna, dan bobot panen. Manfaat lain dari unsur hara kalium pada tanaman adalah menaikkan pertumbuhan jaringan meristem dan mengatur pergerakan stomata. Kalium juga membantu perkembangan akar tanaman sehingga batang tanaman dapat berdiri tegak serta tidak mudah roboh. N. Nitrogen N memiliki fungsi utama sebagai bahan sintetis klorofil, protein, dan asam amino. Oleh karena itu unsur nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar, terutama pada saat pertumbuhan memasuki fase vegetatif. Asam amino. Tanaman dengan kandungan asam amino yang mencukupi akan membentuk ekstrak pektin di antara dinding sel sehingga lebih keras dan tahan serangan hama. Sebaliknya asam amino juga dapat meningkatkan aktivitas mikroba tanah dan mendukung proses asimilasi nutrisi bagi akar tanaman. Vitamin. Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh tanaman. Vitamin juga menjadi salah satu zat penting bagi tanaman. Tanaman memerlukan vitamin untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan organ. Gula. Gula merupakan kunci saat tanaman membentuk selulosa, bahan berserat di dinding sel tanaman yang menciptakan struktur demi menahan daun dan batang yang tegak. Tak hanya itu, kadar gula dalam tanaman juga memberikan sinyal yang memberitahu tanaman kapan waktunya berbunga. Oh sobat, ternyata di barang yang sekecil ini kandungannya itu cukup wow untuk saya. Karena barang yang segede gini, untuk barang segede gini bagi saya itu termasuk lengkap banget. Cuma sayangnya untuk makronya seperti kalium dan nitrogen, dosisnya itu terlalu kecil. Dia cuma 0,11 dan kaliumnya cuma 0,15. Untuk yang mikronya sih oke lah sudah. Karena memang untuk kandungan mikro ini tumbuhan tidak membutuhkan begitu banyak. Dan kalau kelebihan malah akan keracunan. Dan wajar saja kalau di sini dituliskan manfaatnya. Manfaat dari Vito yaitu meningkatkan daya tahan tanaman terhadap hama penyakit dan pestisida. Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap cuaca ekstrim dan kelembaban tanah. Mempercepat pertumbuhan tanaman dan masa panen. Meningkatkan kadar gula dan daya tahan penyimpanan. Dan terakhir, meningkatkan hasil produk pertanian dalam bentuk jumlah dan kualitas tinggi. Nah, itu manfaat dari keseluruhan kandungan Vito ini. Dan terakhir adalah cara penggunaannya. Kalau menurut yang tertulis di botolnya, cara penggunaannya itu cukup satu botol ini dicampurkan 15 liter air dan disemprotkan pada waktu pagi atau siang. Bagusnya sih masih pagi ya, karena kalau siang menyemprot tanaman saat siang itu kadang bikin tanamannya layu. Kadang, tidak selalu, cuma kadang. Dan juga untuk seperti tadi untuk tanaman aglonema itu dan sejenis tanaman hias lainnya dan juga tanaman yang bukan tahunan
itu dianjurkan untuk disemprot setiap 1 minggu sekali. Jadi tidak perlu tiap hari kita semprotkan atau kita pupuk atau kita kocorkan dengan Fit-O ini. Cukup dengan 1 minggu 1 kali. Itu menurut yang di botolnya. Cuma untuk lebih pastinya kita bisa sesuaikan aja. Kira-kira sudah kelihatan reaksinya bagus, ya udah, insya Allah cukup lah segitu. Yang jelas pastinya kalau menurut yang di botolnya cukup seminggu sekali dengan perbandingan antara air dan Fit-O-nya itu adalah 15 liter. Jadi kalau tanaman cuma 1 pot, ya udah dikira-kira aja gitu, nggak usah sebanyak mungkin gitu. Karena sayang nanti kalau di satu kaligus kan untuk 15 liter. Jadi kalau misalkan untuk sekitar 15 liter untuk membuat campuran 1 liter air saja, ya udah pakai 1 tutup boleh. Karena ini adalah 45 mili, sedangkan 1 tutupnya itu sekitar kurang lebihnya sekitar 5 mili. Jadi kalau untuk tanaman hias yang tidak terlalu banyak, cukup gunakan 1 tutup untuk 1 liter, dan itu bisa untuk 1 pekarangan kurang lebihnya kalau disemprotkan, tapi kalau disiramkan ya cukup. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, karena insya Allah akan banyak video-video menarik dari kami tentang seputar produk pertanian, apakah produk dan teknologi itu benar-benar bagus atau hanya sekedar promosi dan konten doang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.